Jadi artinya ini kolaborasi, pengembangan. Kenapa disebutnya akal takwa? Sebab kita main akal, Bang. Dari seluruh jurus yang ada, persilatan yang begitu banyak, maka dihimpun di dalam akal takwa itu tadi, sehingga dikembangkan kepada guru saya, yang barusan disebut sama Bang Naryo, namanya Haji Sa'amin bin Udin. Nah, Haji Sa'amin bin Udin itu tadi, belajar dengan kakek mertua, yang disebutnya Pak Tua Haji Kapuk. Ya Allah, Usailillah, ya Bismillah, Alhamdulillah, yu'minu min udzubillah, wa kumriya ibadallah. Ya Allah, Usailillah, ya Bismillah, Alhamdulillah, ayo minum min udzubillah, wal kumriya ibadallah. Layang-layang ingin terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Ramadhan, inian asli orang Betawi. Oh ya Allah, Usailillah, ya Bismillah, Alhamdulillah, ayo minumin udzubillah, wal kumriya ibadallah. Kali sumur ingin kita lihat, boleh kita cuci sepatu, panjang umur sehat walafiat, ketemu lagi di lain waktu. Ya Allah, Usailillah, Bismillah, Alhamdulillah, ayo minumin udzubillah, al-kumriya ibadallah. Al-Basar Tadi kan ngelihat tarian Belenggo sebenarnya adalah persilatan gerak silat yang diiramakan. Ini gimana nih, Bang Naryo?
tau nggak latar belakang sejarah gimana sih biar teman-teman yang lihat lebih paham gitu loh. Ya, demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Naryo yang berada di Ciganjur, khususnya Jalan Pinding. Kebetulan memang di tarian Blenggo itu memang identik dengan seperti gaya silat. Namun itu semua sebenarnya memang punya ciri khas sendiri. Untuk Rebana Biang itu ya yang bernama tari Blenggo atau disebut anak ayam gitu ya. Seperti yang Bang Amir tadi sudah jogetin, nah itu seperti itu tariannya. Namun itu semua hanya untuk kembangan-kembangan daripada gerakan silat itu sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih jauhnya lagi ya, sebenarnya silat itu ya seperti yang tadi saya praktekkan dengan Bang Iki tentunya seperti itu bisa dikolaborasikan dengan musik Rebana Biang Pusaka Ciganjur begitu Bang. Nah, jadi kita bisa bermain bersama bareng atau misalkan ada acara-acara tertentu yang lebih sakral atau gimana, atau kita ada khusus kriaan pengantenan lah bahasa Betawi begitu. Nah, jadi kita di situ bisa ya berkolaborasi dengan Rebana Biang plus bisa terbentuklah menjadi suatu seni tradisional budaya Betawi Ciganjur Tulen yang berada di Ciganjur ini begitu Bang. Nah, silat itu sendiri apa Bang di Ciganjur Bang? Nah, kebetulan kalau silat itu sendiri saya mempelajari silat ini mungkin sekitar era tahun 80-an. Namanya Bang, nama kalau di nama silat ini kan sebagai identitas wilayah nih. Iya betul. Nah, yang di Ciganjur sendiri silatnya apa nih? Maksudnya biar teman-teman tahu warna yang dikembangkan Bang Naryo dan teman-teman silatnya apa gitu Bang. Oh iya. Nama daripada silat ini yang disebut dengan nama Persilatan Akal Takwa begitu Bang. Nah, bunyinya seperti itu namanya. Yang saya semenjak tahu itu ya, itu bunyinya seperti itu. Persilatan Akal Takwa Ciganjur. Sudah. Nah, ini kan ada Wan Rocket nih. Wan, bisa cerita nggak Wan? Akal Takwa atau akta ini gimana Wan? Sampai berkembang dan lahirnya di Ciganjur gitu loh dengan cerita dulu-dulunya gitu Wan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Haji Aroki bin Haji Kiman, yang mana saya harus mengungkap daripada permainan persilatan atau silat Ciganjur yang dinamakan silat akal takwa. Akal takwa itu sebetulnya permainan yang sudah berkolaborasi di antara permainan-permainan yang lain, karena lengkap di sana. Artinya akal takwa itu tadi, kalau kita bicara torok-tok ada di situ, kalau kita bicara beksi ada di situ, kalau kita bicara yang namanya seliu atau bandul juga ada di situ. Jadi artinya ini kolaborasi, pengembangan. Kenapa disebutnya akal takwa? Sebab kita main akal Bang. Dari seluruh jurus yang ada, persilatan yang begitu banyak, maka dihimpun di dalam akal takwa itu tadi sehingga dikembangkan kepada guru saya yang barusan disebut sama Bang Naryo, namanya Haji Sa'amin bin Udin. Nah, Haji Sa'amin bin Udin itu tadi belajar dengan kakek mertua yang disebutnya Patua Haji Kapuk. Nah, dari Patua Haji Kapuk itu tadi punya guru lagi yang disebutnya Patua Cengkrong, terus Patua Bongkot, dan yang saya tahu sampai di Matua Kopi, yang beralamat pusatnya ada di Jakarta Timur, Ciracas. Seperti itu Bang. Nah, dengan perkembangan sekarang, generasi sekarang, keberadaan akta di Ciganjur masih ada Bang? Oh, kalau untuk perkembangan akta di Ciganjur sebetulnya banyak, karena menyebarkan dalam keilmuan persilatan itu tadi, Pak Haji Amin di saat waktu itu beliau masih gagah, beliau masih sehat. Tapi sekarang ini kan ceritanya tinggal cerita Pak Haji Amin udah meninggal. Jadi artinya banyak. Akal waktu itu tumbuh kembang di Ciganjur itu banyak, bahkan sampai yang namanya menjalar ke kampung-kampung lain. Seperti sampai yang namanya ke Pasir Putih sana, paling jauhnya begitu yang saya tahu, sampai ke Pamulang sana, dan banyaklah sekitar udah menyangkut Jabodetabek. Artinya akal takwa itu masih ada dan masih eksis seperti itu.
Jadi lebih ke persilatan tradisi, Wan. Iya, kalau untuk persilatan tradisi itu tadi, ya kan gunanya untuk bagaimana caranya budaya Ciganjur itu tadi ada yang namanya Rebana Biang yang sudah diceritakan sama maestro kita, yaitu Wan Haji Rohman tadi, asalnya dari mana, berkembang sampai sejauh mana, bahkan siapa yang pemainnya, sampai terakhir di titik terakhir ini sekarang Wan Haji Rohman. Artinya memang Rebana Biang ini alat daripada siar agama. Karena di saat waktu itu kan yang namanya orang itu kan belum doyan yang namanya mendengarkan ceramah-ceramah. Nah, dengan adanya Rebana Biang itu tadi, sampai orang-orang tersebut giat untuk datang mendengarkan alunan-alunan apa yang tadi dicontohkan kepada Wan Haji Rohman dan teman-teman sama adik-adiknya, sehingga di situ menutup kejenuhan adalah yang namanya disebutnya tari belenggo. Nah, tari belenggo itu tadi cikal bakalnya adalah memang betul-betul persilatan. Cuman tadi yang ditampilkan oleh Bang Amir itu kan kembang-kembangan aja, Bang. Sehingga kembang-kembangan itu tadi orang memikir, waduh, kok tarian apa jogetan? Kok gerakannya silat? Ya emang sesungguhnya bahwa tarian belenggu adalah persilatan. Cuman ditunjukkan kembangan-kembangan saja. Nah, setelah begitu pengembangan tadi, sehingga akhirnya dipraktekkan kepada Bang Naryo dan Bang Muhammad Rizky, itulah bentuk daripada hasil pengembangan yang disebutnya tari belenggo. Seperti itu. Nah, berarti kan di Ciganjur ini warisan budaya ini kaya ya. Maksudnya ada Rebana Biang, ada silat akta juga. Nah, sejauh mana peran pemerintahan? Kalau tadi Wan Roman kan udah bicara, ya masih lah dapat tanggapan-tanggapan segala macam buat keriaan gitu loh. Kalau akta sendiri untuk kondisi sekarang fungsinya ada nggak nih buat kegiatan nih? Ya kalau Akta sendiri sekarang ini cuma hanya mempertahankan dan melestarikan budaya saja. Nah, yang paling dibutuhkan adalah untuk perkawinan yang namanya disebut palang pintu. Tapi kan yang saya maksud, dan kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan maestro kita, yaitu Bapak Haji Abdurrahman bin Haji Saaba. Maksud saya pemerintah melek loh. Inilah budaya Ciganjur, inilah budaya persilatan, harus dikembangkan dan dilestarikan sejauh mana yang namanya kita ini kan istilahnya sebagai rakyat biasa atau sebagai rakyat jelata punya kebolehan, ada harta yang terpendam agar supaya pemerintah ini memperhatikan, agar supaya dibangunlah sanggarnya, dibentuklah yang namanya kepengurusannya, sehingga ada perhatian. Yang saya maksud adanya budaya ini tadi, agar supaya pemerintah ngikut andil dalam mempertahankan cagar budaya dan kebudayaan, seperti itu. Nah, Iki kan ini generasi terakhir nih, Ki. Nah, Iki sendiri ada nggak nih latihan atau sanggar-sanggar silat akta sendiri, Ki? Kalau untuk latihan, alhamdulillah sih sampai saat ini dari berbagai teman-teman gitu dan guru-guru yang lain untuk ruang lingkup Ciganjur sih, insya Allah masih ada. Dan latihan itu jadwalnya malam Rabu dan malam Minggu, Pak. Itu. Dan ya saya sebagai bisa dibilang generasi milenial lah di tahun ini ya, yang nggak bisa berbuat banyak selain mengajak kepada anak-anak muda ya maupun yang putra yang putri semuanya ya, kan ibarat pantun begini, Bang. Anak buaya mencari makan pergi melata di waktu pagi. Seni budaya kudu kita lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi. Tajam-tajam ujung peniti, lidah buaya sangka belati. 1000 zaman boleh berganti, tapi seni budaya jangan sampai berhenti. Jadi begitu kira-kira, Bang. Nah, kalau Wan, sejauh ini kan di Ciganjur ada Yayasan Budaya juga, Wan. Nah, gerakan apa lagi nih, Wan? Sadar, ini kan kita yang butuhkan adalah gerakan sadar budaya nih. Dari berkualitas generasi, gitu. Berapa pemangku keputusan atau kepentingan di wilayah. Harapan ke depannya apa, Wan? Terhadap silat dan keberadaan Rebana Biang di wilayah Ciganjur Jagakarsa, Wan. Harapan ke depannya, Wan.
Gini, kalau mengenai tentang masalah harapan ke depan untuk generasi, pertama kita ini mengingat sejarah karena kalau saya mengatakan bahwa Ciganjur ini atau Jagakarsa ini kampung para wali atau kampung wali, ya kan? Nah, dari kampung wali itu tadi, para walinya ada, wujudnya, makamnya ada di sini. Nah, dengan gigihnya beliau untuk memperjuangkan agama Islam sampai untuk bisa beliau atau mereka membuktikan hasil daripada perjuangan agama itu tadi mempersatukan umat, sampailah tercipta kemerdekaan negara yang kita cinta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam generasi ke depan itu tadi, karena budaya, di samping kita menjaga situs, budaya itu ada. Contoh tadi budaya persilatan, ya kan? Budaya rebana biang yang asal dasarnya rebana biang untuk menyampaikan syiar. Nah, di samping itu banyak yang namanya kalau kita kembangkan dan kita gali potensi anak muda untuk ke depan itu tadi yang bisa kita kembangkan apabila anak muda itu tadi punya keinginan dan punya kemauan. Tinggal anak muda itu tadi bertanya. Kalau sama saya mah kali masih generasinya Wan Rohman, tapi maestronya, guru besarnya tentang masalah budaya itu kan masih ada Wan Rohman. Tanya Wan Rohman, kan gitu. Nah, inilah harapan saya, jangan sampai generasi kita ke depan itu tadi sampai sempat kematian obor cerita dalam biografi sejarah, baik itu situs makam wali, baik itu budaya, rebana biang contohnya persilatan. Harapan saya, yuk masyarakat Ciganjur khususnya Jagakarsa agar supaya kita pertahankan dan kita lestarikan dalam budaya yang kita punya atas dasar jerih payah leluhur kita. Itu aja dalam harapan besar saya. Gerakan Sadar Budaya bersama Budayantara.